Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulai kuliah pada semester Gasal 2020-2021 ini, pertama-tama saya akan sampaikan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah makroekonomika pada program studi manajemen kelas 3A, 3B, dan 3U pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pertama-tama kita lihat identitas dari mata kuliah ini. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Makroekonomika, kode mata kuliah 02025015, bobot 3 SKS, semester 3 dengan alokasi waktu 14 kali 150 menit. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu memahami indikator-indikator ekonomi makro. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis masalah-masalah ekonomi makro. Dan yang ketiga, mahasiswa menyadari pentingnya memahami ekonomi makro. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini mempelajari berbagai konsep dan dasar ekonomi makro sebagai alat analisa dalam kegiatan perekonomian yang berkembang di masyarakat atau suatu negara. Bahasan meliputi pengantar, perhitungan pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, keseimbangan perekonomian, inflasi, pengangguran dan ketimpangan, uang, nilai tukar dan kebijakan moneter, pemerintah dan kebijakan fiskal, neraca pembayaran dan perdagangan internasional, serta pasar tenaga kerja. Mata kuliah prasyarat, mestinya prasyaratnya adalah mahasiswa sudah pernah ngambil mata kuliah, lulus mata kuliah ekonomi mikroekonomika. Matriks RPS ini terkait dengan pokok bahasan dan sub pokok bahasan. Pertemuan pertama kita membahas tentang pengantar makroekonomika, definisi ruang lingkup, pertimbangan utama, komponen-komponen dari makroekonomika, arena pasar, dan metodologi. Pertemuan kedua, pembahasan tentang pengukuran output dan pendapatan nasional dari produk domestik bruto, perhitungan produk domestik bruto antara pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan, PDB nominal versus PDB real. Terus juga kita bahas soal keterbatasan dari konsep PDB. Pertemuan ketiga membahas tentang pertumbuhan output, pengangguran dan inflasi, dengan rincian output jangka panjang dan pertumbuhan produktivitas, resesi, depresi, dan pengangguran, tipe-tipe pengangguran, inflasi, indeks harga dan biaya inflasi, serta bagaimana hubungan antara inflasi dan pengangguran. Pertemuan keempat membahas pengeluaran agregat dan keseimbangan output, kita membahas tentang teori konsumsi dan investasi serta keseimbangan output yang kemudian akan ketemu dengan angka pengganda, multiplier dari konsumsi, multiplier dari investasi. Pertemuan kelima bahas tentang pemerintah dan kebijakan fiskal, pemerintah dalam perekonomian, pajak dan belanja pemerintah, keseimbangan ekonomi 3 sektor, pengganda belanja pemerintah dan pengganda pajak. Pertemuan ke-6 permintaan agregat, penawaran agregat dan inflasi,
kurva permintaan agregat, kurva penawaran agregat, harga keseimbangan, kebijakan moneter dan fiskal, penyebab inflasi, dan hubungan antara uang dan inflasi. Pada pertemuan ke-7, kita akan lakukan review materi pertemuan 1-6, terutama untuk persiapan ujian tengah semester. Yang dibahas itu pengantar ekonomi makro, pengantar makroekonomika, pengukuran output pendapatan nasional, pengukuran pertumbuhan output, pengangguran dan inflasi, pengeluaran agregat dan keseimbangan output, pemerintah dan kebijakan fiskal, serta permintaan agregat, penawaran agregat, dan inflasi. Kemudian nanti akan terjadwal jadwal fakultas tentang waktu ujian tengah semester. Saya akan batasi rencana pembelajaran ini pada tengah semester yang pertama dulu, nanti tengah semester yang kedua saya akan sampaikan kemudian. Metode pembelajaran menggunakan metode daring sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 50 menit pertama penayangan materi sesuai dengan modus yang digunakan. Dosen menjelaskan melalui video pembelajaran, mahasiswa menyimak materi pembelajaran. 50 menit kedua, mahasiswa menelaah pertanyaan-pertanyaan di halaman terakhir materi video dan mencari jawabannya untuk pengayaan. Bisa dari bahan yang ada atau surfing di internet. Presensi dilakukan setelah mahasiswa mendengarkan video. Kemudian di 50 menit ketiga, mahasiswa menulis jawabannya untuk kemudian membacakan dan merekam menggunakan video HP. Kemudian videonya tuh dikirim ke WA grup kelas. Jadi ini merupakan tugas mandiri individu. Dan rujukan yang pertama Case Fair and Oster 2009 Principles of Economics Prentice Hall, kemudian Don Burch et al 1998 Macroeconomics McGraw-Hill. Komponen evaluasi atau penilaian pertama adalah kehadiran dan partisipasi 10%. Karena metode perkuliahan dan metode daring, maka partisipasi itu akan mengindikasikan kehadiran. Kemudian yang kedua, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir 40%. Demikian rencana kegiatan pembelajaran semester untuk mata kuliah makroekonomika. Jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditulis di komentar atau nanti ada forum diskusi di OLU Online Learning UHAMKA atau kita buat secara khusus di WA grup kelas. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu kita bahas di WA grup kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.